Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami di sini akan mempresentasikan jig yang akan kami buat pada tugas UAS mata kuliah jig X Fixture. Oke, di sini kami melakukan presentasi ini secara berkelompok dan pembuatannya juga secara berkelompok, yaitu ada saya Iksan Desisiko, kemudian ada Muhammad Dafa Kurniawan, dan juga ada Tiara Kusuma Dewi. Kami beranggotakan 3 orang gitu. Nih, langsung saja. Di sini saya akan atau kami akan mempresentasikan, yaitu kami membuat jig untuk uh, pembuatan atap bus begitu, rangka bus. Nah, ini yang akan kami buat ini terdiri dari banyak rangkaian seperti besi-besi holo atau besi kotak yang bolong itu dengan eh, luasnya atau lebarnya itu 5 kali 5 senti kali 5 kali 5 senti gitu. Nah, ini yang akan kami buat. Nah, setelah itu kami merencanakan jignya. Nah, jig yang akan kami gunakan itu ini. Ini rancangan jig yang kami buat untuk proses pengelasan. Jadi nanti eh, potongan-potongan besi kotak tadi disusun di sini. Nah, di sini akan disusun di bagian situ. Di sini juga yang panjang ke sini, yang panjang ke sini lagi. Habis itu eh, yang panjang ini ukurannya kurang ukuran ukurannya itu 10,5 meter begitu. Nah, terus kemudian 10,5 meternya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan 6 panjangnya 10,5 meter itu ada 5. Kemudian kita rakit menggunakan besi yang kecil-kecil sepanjang untuk yang di area sini itu untuk besi ukuran dengan panjang 50 cm begitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, selanjutnya untuk yang besi berbentuk apa radius itu kita tempatkan di sini sama di sini begitu. Di sini itu itu seterusnya dengan jumlah sekian: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 dikali 2 ada 16 besi dengan radius begitu. Kita rakit dulu di jig ini, kemudian nanti kita em, mencekamnya dengan menggunakan klem atau klem F. Klem F itu digunakan untuk menjepit antara jignya sama benda kerjanya atau besinya itu yang akan kita las. Nah, setelah dirangkai dan dipasang atau diklaim, selanjutnya nanti akan kita lakukan pengelasan. Nah, ini kalau sudah berbentuk seperti ini, nanti kan di jignya itu
bentuk rangkanya kan seperti ini. Habis itu nanti kita las bagian potongan-potongannya itu. Begitu. Nah, ini kayak yang panjang tadi kan lurus. Yang kita las kayak bagian sininya, sampingnya begitu. Sampai semua terlas. Nah, untuk jig ini itu hanya dapat mengelas bagian atas dan juga samping saja. Nah, selanjutnya untuk mengelas bagian bawahnya, nah nanti kan otomatis yang bawah belum kelas ya. Nah, nanti kita menggunakan bantuan crane. Nah, crane itu nanti kita gunakan untuk mengangkat, memiringkan yang sudah terbentuk seperti ini. Nanti kita miringkan begitu, habis itu nanti tinggal dilas begitu. Nah, nah, dilas di bagian dalamnya sini, begitu. Itu untuk proses pengelasan atap bus menggunakan jig. Nah, proses ini diharapkan agar lebih cepat. Jadi tidak perlu mengukur satu-satu dan mengepaskan. Kalau menggunakan jig ini nanti tinggal ditaruh di jignya ini ada ukuran pastinya kan. Nah, ini jarak dari sini kan sesuai dengan lebar besinya 5 cm begitu. Nanti tinggal dipasang-pasangkan saja, kemudian nanti tinggal dilas begitu. Itu untuk jig ini. Nah, oke, fungsinya seperti itu. Ini untuk tampilan detailnya. Nah, ini kita gunakan untuk membantu dalam proses pengelasan atap bus gitu. Nah, kalau jika tidak menggunakan jig ini, kemungkinan dalam proses pengelasan akan menjadi lebih lama ya. Apalagi dalam produksi bus itu ada target begitu. Nah, kalau tidak cepat maka nanti targetnya tidak akan sesuai begitu, tidak akan terpenuhi. Ini digunakan untuk memproses atau mempercepat proses produksi. Salah satunya yaitu produksi atap bus begitu. Itu mungkin ini penjelasan dari sketsa atau desain jig yang akan kita buat untuk membuat atau mengelas, membantu dalam pengelasan atap bus begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tiara. Monggo. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan mengenai analisis jig dan fixture. Nah, untuk nama anggotanya sudah dijelaskan di awal, ada
Iksan, lalu Dava, serta saya sendiri Tiara. Nah, tujuan dari pembuatan chicken fixer memiliki tujuan yang beragam, di antara lain yang pertama yaitu memudahkan proses pengelasan. Lalu yang kedua itu efisiensi waktu dan tenaga. Nah, dalam jig ini berfungsi untuk mempercepat proses produksi supaya produksinya itu bisa mencapai target. Lalu yang ketiga, memudahkan proses produksi secara skala besar. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama, pembuatan desain solid yang sudah dijelaskan Mas Iksan tadi. Nah, itu desain solidnya. Lalu yang kedua itu pemilihan material. Material yang dipilih tadi yaitu besi holo dengan ukuran 5 cm. Lalu yang ketiga itu penataan bahan baku sebelum pengelasan. Nah, yang terakhir yaitu pengelasan jig. Nah, selanjutnya yaitu fungsi komponen. Komponen yang terdapat pada jig yaitu satu macam benda dan fungsinya yang pertama itu memudahkan proses pengelasan. Nah, ini sangat penting ya. Lalu yang kedua itu membantu proses produksi supaya bisa mencapai target. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dava. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis masalah yang mungkin timbul, yaitu hanya satu, yaitu terdapat bekas pengelasan, di mana bekas pengelasan ini akan timbul seiring jig digunakan, dan adanya bekas pengelasan ini akan mengganggu dan akan berdampak pada kepresisian jig itu sendiri. Lanjut, Mbak Tiara. Identifikasi bahan. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan jig yaitu dengan menggunakan baja. Untuk alasan pemilihan bahan yaitu yang pertama, ketahanan, kekakuan, dan kekerasan dibutuhkan untuk menahan deformasi saat digunakan. Yang kedua, ketahanan terhadap aus. Untuk jig yang sering bersentuhan dengan benda kerja keras atau abrasif. Yang ketiga, tahan panas, yaitu penting untuk jig yang digunakan pada suhu tinggi seperti dalam proses pengelasan. Yang keempat, kemudahan permesinan. Baja harus mudah dikerjakan untuk membentuk jig sesuai desain. Dan yang terakhir, ketahanan terhadap korosi. Diperlukan untuk lingkungan kerja yang lembab atau korosif. Lanjut, Mbak. Nah, yang terakhir itu estimasi biaya. Yang pertama itu bahan material. Berdasarkan pencarian di website, harga satu batang besi baja dengan ukuran 50 kali 50 kali 10 milimeter dengan panjang 6 meter yaitu dengan harga 132.000. Sedangkan untuk pembuatan jig ini membutuhkan panjang 87 meter atau 14,5 buah batang. Sehingga untuk estimasi biaya material yaitu sebanyak 1.914.000 dan alat las sudah tersedia di bengkel, jadi tidak ada biaya pengeluaran untuk alat lasnya. Yang kedua, tenaga kerja. Sedangkan untuk estimasi biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yaitu sebesar 1 juta dan tenaga kerja yang dipakai yaitu sejumlah 4 orang dengan estimasi pengerjaan kurang lebih 2 minggu. Yang ketiga yaitu overhead. Untuk biaya overhead tidak digunakan di sini dikarenakan untuk biaya perawatan hanya di gerinda saja ketika terdapat sisa pengasan yang tertinggal pada jig. Dan untuk gerinda itu sudah tersedia di bengkel. Dan yang keempat yaitu total pengeluaran. Untuk total pengeluaran dalam pembuatan jig ini yaitu sebesar
1.914.000 ditambah dengan 4 juta tadi, itu totalnya 9.914.000. Itu untuk pembuatan satu buah jeep atap atap bus. Selanjutnya Mbak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.